happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la. We will shine, we will shine. Kumon. Selamat pagi dan semangat pagi. Dengan saya Fitri dalam acara Ini Talk Show Kumon Permata Cimanggis. Semangat, semangat, semangat dan fokus. Ya, baiklah. Untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai kekhawatiran pembelajaran online. Ya, memang dalam masa pandemi saat ini pembelajaran online adalah salah satu cara yang efektif bisa diberikan kepada siswa-siswi Kumon Permata Cimanggis. Sebelum kita menggali lebih jauh dan berbincang mengenai Kumon Permata Cimanggis dan metode bagaimana pembelajaran online, kita akan menyaksikan terlebih dahulu profil dari Kumon Permata Cimanggis yang berdiri pada tahun 2013. Ya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Semuanya bermulai dari tanggal 29 Januari 2013. Awal mulai berdiri Kumon Permata Cimanggis yang berlokasi di Pertokoan Ruby EE03 Permata Cimanggis. Tidak ada sekat untuk membedakan ruangan belajar matematika ataupun ruangan belajar IFL. Semuanya bergabung antara subjek matematika dan subjek IFL. Ini adalah kelas kita Kumon Permata Cimanggis yang berlokasi di Ruko Emerald Blok CC nomor 20 pada tahun 2015. Di sini ruangan belajar untuk subjek matematika berada di lantai atas, sedangkan untuk ruangan subjek bahasa Inggris dan ruangan pembimbing berada di lantai dasar. Dan pada tahun 2019 sampai saat ini, kelas kita tercinta Kumon Permata Cimanggis berlokasi di Ruko Emerald Blok CC nomor 32, di mana kondisi kelas saat ini lebih bersih, indah, dan nyaman untuk bimbingan belajar bagi siswa-siswi kita tercinta. Tetap semangat dan fokus ya. Semangat, 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 dan fokus. Baik, setelah kita saksikan profil dari Kumon Permata Cimanggis, kita bisa lihat ya, begitu pesatnya perkembangan dari tahun 2013 sampai dengan 2021 saat ini. Baiklah, untuk lebih kita akan menggali bagaimana sih metode dari Kumon Permata Cimanggis untuk meningkatkan pembelajaran online ya, karena memang banyak sekali para orang tua yang mengkhawatirkan akan pembelajaran online ini. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir dua orang tua dari Kumon Permata Cimanggis ya. Oke, saya akan perkenalkan. Halo, selamat pagi untuk Mama Audrey. Ibu Fitri. Oke, pagi Mam. Dan satu lagi ini dari Mama Rainaka. Betul, Miss Fitri. Oke, apa kabar Mam? Baik. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini tadi kita sudah saksikan bersama ya mengenai profil dari Kumon Permata Cimanggis, bagaimana perkembangannya. Nah, menurut Mama sendiri nih ya, bagaimana sih mengenai Kumon ini dengan metodenya? Ketika Mama melihat perkembangan anak-anak, seperti apa sih? Boleh sharing sedikit ya perkembangannya anak-anak dan metode Kumon yang Mama ketahui? Dari saya dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi pertama itu saya mengenalkan Audrey untuk Kumon itu memang di tahun 2019 waktu itu ya. Jadi kenapa saya memutuskan sebagai orang tua untuk join dengan Kumon, karena saya melihat bahwa matematika itu penting. Jadi kebetulan memang Audrey ikut matematika dan itu memang penting sekali. Dan saya lihat dari beberapa temannya yang sudah ikut Kumon memang ia bagaimana bisa proses menghitung cepat. Jadi itu menjadi tantangan saya sebagai orang tua untuk saat ini.
mengenalkan Audrey dan mendaftarkan Audrey di Yang Mama rasakan memang ada kemajuan yang dirasakan Audrey ya. Ya. Untuk matnya itu saat ini sudah berjalan dengan baik berarti ya. Betul. Oke, terima kasih. Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu nih video kumon time-nya dari Audrey. Bagaimana dengan antusias dan kemudian dengan disiplin waktunya dia mengerjakan subjeknya, worksheetnya dengan penuh percaya diri. Baik, mari kita silakan. Semangat dan fokus. Baik, nah untuk Mam Raka sendiri nih dengan kondisi Raka yang usianya prasekolah mengikuti 2 subjek di dalam kumon ini, bagaimana mengatasinya ketika Raka ini harus ada pembelajaran online begitu ya Mam ya. Tapi ini jangan dijawab dulu ya Mam ya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video dari kumon time-nya Raka, yaitu bagaimana semangatnya ketika pembelajaran online juga ya Mam ya, untuk kumon time-nya. Ya, silakan. Giginya yang dilihatin. Kenapa tangannya? Hello, we are glad to meet you. We are glad to greet you. Hello, 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 hello. Yo, buka buku Raka. Dibalik. Skip 1. Give me a ride. Bentar ya, Egg. eyes, ears, nose, and mouth. Head, shoulders, knees, and clap, knees and clap, knees and clap. Head, shoulders, knees, and clap. Eyes, ears, nose, and mouth. Oke, sip. Semangat, dan fokus. Ya, tadi kita udah saksikan ya Bang Audrey ya, dan Raka itu lucu banget ngegemosin bagaimana kumon time-nya ya, dan dia juga bisa tahu loh semangat kumonnya, semangat dan fokus lah, luar biasa. Ya, gimana nih Bang untuk perbedaannya ketika pembelajaran biasa dan pembelajaran online saat ini Bang? Pertama itu untuk Raka sendiri, joinnya itu di subjek matematika, Miss Fitri. Oke, memang awalnya ya? Iya, betul. Memang tujuan saya awalnya itu membentuk untuk sikap belajar terlebih dahulu dan juga pembentukan konsentrasi dari Raka.
Dan berjalannya waktu ternyata karena kan memang untuk kelas matematika yang sendiri itu posisinya ada di atas Miss Fitri ya. Jadi dia harus melewati lantai dasar, di mana lantai dasar itu adalah untuk materi subjek IFL. Ketika itu Rainaka sendiri mendengarkan untuk CD textbooks yang ada di program belajar IFL, dan dia itu ternyata enjoy dan juga dapat mengikuti. Berarti tertarik ya berarti ya. Lalu saya untuk menggabungkan lagi untuk join di subjek IFL-nya. Dan memang saat pertama kali untuk joinnya sendiri, untuk cara memegang pensilnya sendiri pun untuk Rainaka masih belum bisa ya. Awalnya ya, untuk awalnya. Dan memang untuk konsentrasi pun belum terlalu, waktunya itu belum terlalu panjang. Masih banyak gadget, fokusnya sendiri itu cepat buyar. Tapi memang kakak asisten maupun pembimbing itu sangat komunikatif ya dengan orang tua. Jadi selalu menyampaikan hal-hal yang memang harus ditingkatkan lagi seperti apa, lalu hal-hal yang positif yang sudah dilakukan Rainaka itu seperti apa. Jadi memang setiap harinya itu ada pengamatan. Dan terkait memang sekarang metodenya itu pembelajarannya secara online, itu yang tadi disampaikan oleh Mama Audrey. Pasti memang pertama-tama itu kita agak beradaptasi ya, sudah ya. Yang tadinya offline tiba-tiba harus online, apalagi saat itu memang Rainakanya sendiri usianya prasekolah. Tapi memang di offline sendiri itu memang sudah diajarkan untuk alur belajarnya. Jadi sudah terlihat ya bagaimana alur pembelajarannya, disiplinnya, kemudian juga Rainaka ternyata sudah tahu saat ini sudah tahu bertanggung jawab bahwa harus mengerjakan worksheet-worksheetnya begitu ya. Betul Miss Fitri, kalau sebelum-sebelumnya waktu awal masih metode online itu biasanya bisa yang nungguin Raka untuk pemontan video call-nya. Tapi sekarang ini malah Raka duluan. Raka yang nungguin untuk Miss-nya untuk di video call. Jadi Raka yang bilang duluan kalau misalnya Miss, aku udah siap. Biasanya itu ada tetanya ya Miss Fitri yang membantu. Lalu baru Miss-nya yang video call. Oke, baik. Jadi memang sudah terasa sekali manfaatnya ya ketika dari awal untuk Raka memulai mengikuti kelas kumon dan sampai saat ini. Berarti untuk Mam Audrey dan Mam Raka memang kumon sangat bermanfaat dan terlihat ya setelah online maupun sebelum online. Yes. Oke. Ada lagi manfaat yang dirasakan nih ketika di sekolah ya untuk Audrey ya, itu bagaimana perkembangannya? Ya, kita jawab dulu ya, Mom. Iya, baik ya. Oke, untuk saat ini kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Yuk daftar kumon mulai 22 Februari sampai 20 Maret 2021. Ada promo gratis uang pendaftaran loh. Kumon tetap mendukung pembelajaran jarak jauh untuk subjek matematika dan bahasa Inggris, sehingga anak dapat belajar secara mandiri di rumah. Info lebih lengkap hubungi kami di 021 837 24149 atau insan.link kumon Permata Cimanggis. Jangan sampai kelewat ya. Kembali lagi di acara ini Talkshow Kumon Permata Cimanggis. Semangat, semangat, semangat dan fokus. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Kalau untuk menyelaraskan dari kumon kemudian di sekolahnya ya Mam ya, dan pasti juga secara online juga nih ya. Bagaimana menyikapinya nih Mam? Terlihatnya manfaatnya seperti apa? Jadi Audrey itu dengan di sekolah itu kalau misalkan ada PR atau ada tugas-tugas sekolah untuk matematika, kalau saya sih sekarang agak lebih enteng. Oh, bantu. Sekali saya lebih enteng karena memang Audrey sudah bisa mengerjakan, karena memang di kumon juga diajari logika. Jadi Audrey kalau mengerjakan dia karena sudah tahu basicnya, jadi semua kalau untuk pelajaran matematika kan
pasti semuanya kalau nggak tambah-tambahan kurang-kurangan bagi-bagi kali-kalian. Dan itu kan memang ada di kumon semua. Dan Audrey ya buat saya dengan dia di sekolah itu sekarang saya sih jauh lebih enteng sih. Oke, lebih terbantu ya, apalagi dengan masa online seperti ini, mamanya di rumah kemudian bisa mendampingi, terlihat jelas bahwa memang bisa menyelesaikan masalahnya untuk matematika ini lebih mandiri begitu ya. Betul. Karena saya memang di rumah ya. Jadi bisa mengamati langsung ya antara pembelajaran kumon dan di sekolah itu bisa diselaraskan. Ya, hanya mengatur waktu aja. Karena kalau sekolah itu kan biasanya sampai jam 12. Nggak mungkin kalau misalkan nanti pada saat Audrey kumon time itu kalau saya memang membiasakan Audrey kapan kamu mau kumon time, saya menyerahkan ke dia. Saya nggak kasih patokan dia jam berapa, tapi supaya dia juga belajar bertanggung jawab. Oke, itu mandiri ya, sudah terlihat ya. Belajar mandiri, belajar tanggung jawab. Baik. Nah, kalau untuk dari Mam Renata sendiri bagaimana nih? Secara ini kan sangat bermanfaat untuk kedisiplinannya, waktunya, dan untuk secara online ini kan pun juga harus didampingi ketika Mam Audrey ini di rumah ya, bisa dengan mendampingi anytime ya Mam ya, bisa dilihat. Kemudian kalau untuk Mam mereka sendiri bagaimana nih? Ketika ibu bekerja, ini online-nya gimana nih di rumah dengan usia segitu mudanya ya istilahnya? Untuk jadwal video call-nya memang sudah dijadwalkan di situ, jadi setiap siswa itu sudah dijadwalkan dan juga sudah ada harinya. Jadi biasanya misalnya itu WhatsApp ya, misalnya WhatsApp apakah sudah siap atau belum, dan memang nanti misalnya itu mensertakan saya. Jadi ketika video call itu memang ada kakak asistennya, lalu Renata, lalu disertakan dengan saya. Jadi memang walaupun saya tidak ada berada di posisinya, tidak berada di tempat dengan Renata, tapi saya tetap mengamatinya walaupun melalui online ya, virtual. Tetap ya dengan online. Nah, ketika di rumah itu rata online, kemudian dibimbing dengan kakak pembimbing. Nah, yang menemani online itu biasanya siapa ya, Mam? Yang menemaninya itu adalah tetanya. Oh, tetanya ini masih saudara atau? Betul, masih saudara. Oke, jadi memang ada yang mengamati ya. Betul. Tetapi tetap intensitas dari orang tua mengikuti perkembangan dari anak ya. Betul. Jadi memang kan untuk di kumon sendiri mungkin sudah sampaikan dengan Mama Audrey, jadi memang setiap 2 minggu sekali itu memang ada report ya. Ada report perkembangan belajar anak sampai di mana, lalu 2 minggu yang kemarin itu seperti apa belajarnya, terus minggu ke depan itu akan belajar materi apa. Dan saya memang tetap melihat juga seperti apa pemantauannya itu melalui dari yang tadi disertakan saat video call-nya, jadwal video call-nya. Oke, baik, memang berarti untuk pembelajaran online ini hanya sedikit berpengaruh ya, karena memang tadi yang telah disampaikan bahwa untuk kumon ini home based learning ya, memang tergantung dari kemampuan siswa tersebut ya. Oke, baik, dari perbincangan ini kita pun masih ada satu lagi untuk orang tua siswa kumon yang sayang saat ini tidak bisa hadir, jadi kita bisa melakukan video call ya dengan Mama Wildan. Ya, baik, kita akan melakukan sambungan video call terlebih dahulu dengan Mama Wildan. Halo, selamat pagi Mam, dengan Mama Wildan ya. Iya, selamat pagi. Iya, baik Mam. Di sini kan kita sedang membicarakan mengenai kumon ya Mam ya, mengenai bagaimana sih perkembangan dari anak ketika pembelajaran di kumon, apalagi sekarang pembelajarannya secara online ya Mam Wildan ya. Iya, betul. Iya, Mam. Jadi saya mau tahu nih dari perkembangan Wildan ini, latar belakang apa sih yang Mama tuh dengan yakinnya oke lah Wildan saya masukkan ke dalam kelas kumon begitu Mam. Kenapa Mam untuk bisa masuk ke kelas kumon ini ya Mam ya? Usaha apa sih yang Mama tuh yakin gitu kalau memang Wildan akan masuk ke kelas kumon? Mungkin saya sedikit sharing kenapa mungkin sebagai orang tua yakin untuk memasukkan Wildan bergabung di kumon, khususnya kumon Permata Cimanggis di bawah bimbingan Miss Cynthia. Awalnya sebetulnya anak kami sudah masuk
TK. Nah, kami mengamati bahwa pembelajaran di TK itu banyak bermain, menyanyi, sebetulnya ada juga untuk calistung dan sedikit bahasa Inggris. Cuman saya amati dari anak saya ini kan modelnya nggak bisa diem. Jadi selama sekolah itu saya amati anak ini multitasking banget gitu. Belajar dia bicara, belajar dia bergerak. Nah akhirnya saya browsing, kemudian sambil jalan-jalan dengan suami tertarik gitu dengan Kumon. Sebelum kami ke Kumon Permata Cimanggis sudah browsing dulu sejarahnya seperti apa, kemudian dari penemuan-penemuannya seperti apa. Nah dari situ kami akhirnya memutuskan kayaknya ini nih yang pas buat anak kami, bukan cuma buat dia bisa secara akademik, tapi bisa ada kulturnya nanti. Ini bisa dari berbagai pembelajarannya gitu. Kami pengen dia nggak sekedar bisa pintar matematika sama bahasa Inggris, tapi dari secara di dalam metode Kumon itu dia bisa membentuk kemandirian, kedisiplinan, sama tanggung jawab sedari dini gitu. Makanya kami memutuskan sebelum usia sekolah dia harus sudah dibentuk gitu untuk karakternya itu. Sebetulnya tujuan kita tertarik untuk join gitu. Oke, baik. Jadi awalnya memang Mama men-searching dulu ya kelas apa yang cocok untuk Wildan, metodenya seperti apa, dan ternyata dengan Mama menemui Kumon ini akan terbentuk kemandiriannya, disiplinnya, seperti itu ya Mami ya. Iya. Iya betul. Iya, baik. Karena buat kami yang terpenting adalah bekal itu yang dari segi karakternya untuk akademik. Saya rasa semua anak normal punya potensi dan kemampuan yang tidak sama gitu. Iya, baik. Nah, untuk saat ini kan kita semua serba online ya. Kita juga melakukan virtual nih ya, Mam ya. Dan ada nggak sih, Mam, kendalanya? Kemudian bagaimana Mama memberikan support kepada Wildan agar intensitas pembelajaran di Kumon ini tetap berjalan dengan baik, Mam? Begitu. Karena memang berbeda sekali antara Wildan datang ke kelas Kumon dan sekarang harus melalui online. Ini bagaimana, Mam? Mengantisipasi Mama mensupport Wildan? Untuk support sebetulnya ketika pandemi belum ada sampai sekarang berlangsung cukup lama, yang kami lakukan tidak berbeda jauh. Karena sebetulnya Kumon itu sendiri sangat unik ya. Biasanya di tempat lain misalkan hanya seminggu 2 kali, oke gitu bertatap muka. Tapi di Kumon ini beda. Sebelumnya seminggu 2 kali harus bertemu dengan pembimbing dan kakak asisten. Tapi setiap harinya, bahkan yang notabene kita weekend biasanya anak hanya main aja, dengan join Kumon Sabtu Minggu itu nggak ada jeda, dia harus ada worksheet yang dia kerjakan. Itu betulnya yang sangat membantu juga saat online ini. Jadi anak nggak lemah gitu. Tiap hari tetap ada worksheet rutin yang harus dikerjakan. Nah kami sendiri sebagai orang tua sangat diuntungkan dengan hal seperti itu. Jadi kami setiap harinya, kebetulan Wildan sudah ikut setahun lebih. Jadi di situ saya dengan mengingatkan sekarang karena sudah Kumon gitu. Nanti dia beringat biasanya sudah berkamar sendiri, siap dengan meja, kursi, worksheet dan alat tulisnya, kemudian mencatat waktu sendiri seperti prosedur di Kumon. Jadi kebetulan saya bekerja, jadi sudah tidak disulitkan dengan istilahnya yang ngoyak-ngoyak bocah harus belajar begitu tidak. Jadi metode Kumonnya itu sudah ada benefit sendiri gitu. Ketika dia dipasang setiap hari kamu harus mengerjakan, itu sudah membentuk sendiri buat si anak-anak ini untuk rutin belajar seperti itu. Iya. Jadi mau online mau offline menurut saya nggak ada bedanya. Selain itu ketika online kakak asisten dan pembimbing juga ready gitu ya, ditanya kapanpun mau jam berapapun, juga video call untuk rutin seminggu 2 kali juga masih rutin dijalankan. Jadi nggak ada bedanya buat kami sih. Oke, jadi menurut Mama untuk pembelajaran online ini di saat ini memang tidak ada berpengaruh banyak ya Mam ya. Jadi memang berjalan sesuai ketika sebelum online ini ya Mam ya. Karena
kemandiriannya ini sudah terbentuk ketika memang Wildan ikut kelas kumon ya, Mam. Jadi memang kemampuannya ini masih tetap berkembang ya, walaupun dengan era online seperti ini, Mam. Betul. Jadi mungkin si teman kuning sebelum pandemi sudah memikirkan ya, Miss, belajar itu memang dalam kondisi apapun dan dimanapun itu harus. Jadi sudah mendukung itu. Mau kita misalnya lagi pergi kemana, masih di bawah itu sudah memilihkan buat belajar gitu. Iya, baik ya. Oke, baik Mam Wildan, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, untuk Wildannya mana nih? Coba Missnya mau lihat Miss Fitri nih. Halo Wildan, seneng nggak belajar kumonnya nih Wildan? Semangat kumon? Oke, coba sekali lagi yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Iya. Senang nggak ikut kumon? Senang. Oh, senang. Good job, Wildan. Oke, Wildan, makasih banyak ya, Wildan. Tetap ingat ya, tetap semangat, dan fokus. Wildan bisa mengerjakan sendiri ya. Bisa mengerjakan sendiri ya. Iya. Oke, baik. Oke, siap Wildan. Baik Mama. Iya. Baik Mama Wildan dan Wildan, makasih banyak atas waktunya ya Mam ya, dan tetap semangat mengikuti kelas kumonnya. Oke Mama, terima kasih. Selamat pagi. Ya, baik, itulah tadi untuk sambungan call saya dengan Mama Wildan, salah satu orang tua dan siswa di Kumon Permata Cimanggis. Untuk 1,5 tahun mengikuti kelas kumon di sini memang terlihat sekali perbedaannya antara bagaimana kerjasama dan kemudian disiplinnya ini sudah bisa terbentuk ya. Dari awalnya memang Wildan itu agak susah untuk belajar ya. Untuk belajarnya itu harus selalu ayo kita belajar. Dan saat ini ketika memang mengikuti kumon time, jadi prosesnya memang sangat berpengaruh terhadap kehidupannya ya. Untuk kumon time-nya itu sudah berjalan dengan baik, disiplinnya dan juga tanggung jawabnya. Nah, untuk pembelajaran online sendiri untuk Wildan kita bisa dengarkan tadi memang untuk intensitasnya ini sangat-sangat terbantu. Karena ada pembimbingnya, kemudian kakak asistennya yang selalu standby ketika untuk Wildan mendapat kesulitan ketika mengerjakan worksheet ya. Baik, untuk online ini memang sangat membantu ya ketika anak sedang di rumah atau dengan orang tua, ini masih bisa berkomunikasi dengan baik. Baik nih, untuk kembali lagi untuk Mam Audrey dan Mam Aka ya, untuk pembelajaran online memang trendingnya sekarang dan mau tidak mau kita harus lalui ya Mam ya. Ya, oke. Sebelum kita berbicara lebih lanjut dan kita mengetahui bagaimana sih metode kumon ini bisa membentuk dan menghasilkan siswa-siswi untuk kumon dengan bertanggung jawab, kita saksikan tayangan berikut ini. Yuk daftar kumon mulai tanggal 22 Februari hingga 20 Maret 2021. Ada promo gratis uang pendaftaran loh. Kumon tetap mendukung pembelajaran jarak jauh di subjek matematika dan bahasa Inggris sehingga siswa dapat belajar mandiri di rumah. Info lebih lengkap hubungi kami di 021 837 24 149 atau kunjungi instan.link Kumon Permata Cimanggis. Jangan sampai terlewat ya. Kembali lagi di acara ini Talkshow Kumon Permata Cimanggis. Semangat dan fokus. Iya. Oke,
baiklah untuk saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir pembimbing dari Kumon Permata Cimanggis, yaitu Ibu Cynthia yang biasa kita sebut Miss Tia ya, Miss Tia. Oke, selamat pagi, apa kabar Miss Tia? Pagi, alhamdulillah baik. Ya. Oke, baik nih Miss Tia, di sini juga sudah hadir Mama Audrey dan Mama Raka nih. Ya. Untuk ini tadi kita sudah ngobrol seru nih tentang perkembangan Kumon seperti apa, metodenya seperti apa. Nah, saat ini dari Miss Tianya sendiri ya, apa sih keunggulan dari metode Kumon? Ya kita tahu saat-saat awal-awalnya ini, untuk math itu sangat busy ya, pusing sih ini bagaimana nih cara pengerjaannya. Nah, untuk metode Kumon itu apa sih yang ditawarkan keunggulannya ketika anak-anak bisa fun dalam learning math ini? Oke, terima kasih sebelumnya, Jepit. Jadi sebenarnya banyak sekali ya manfaat yang diberikan dari metode Kumon ini sendiri. Karena terus terang saya sendiri juga sudah merasakannya pada anak-anak saya, ya. Nah, mungkin saat ini saya akan coba mengulas 3 manfaat utama ya, 3 manfaat dari metode Kumon ini sendiri. Yang pertama, metode Kumon ini dapat meningkatkan daya konsentrasi anak. Pastinya ya, meningkatkan daya konsentrasi anak. Mungkin pertanyaan gimana ya caranya, ya? Karena di Kumon itu anak-anak akan mengerjakan materi dari hal yang mudah. Dia kita berikan materi yang mudah, dianggapnya mudah, sehingga anak merasa senang dan dapat berkonsentrasi pada lembar kerjanya. Seperti itu. Jadi dari yang paling mudah, kemudian sedang, dan sulit pastinya. Betul, karena balik lagi bahwa Kumon itu sudah tersusun ya lembar kerjanya secara small step dan sistematis. Jadi tadi dari hal yang mudah dia kerjakan, anak merasa senang, dia bisa fokus pada lembar kerjanya. Nah, tingkat kesulitan soal ini akan meningkat secara bertahap. Nah, otomatis daya konsentrasi anak pun lambat laun akan menguat seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang kedua ini tentunya akan membuat anak menjadi lebih pintar. Wow, pastinya ya. Yang bisa dirasakan nih dari mama-mamanya. Jadi membuat anak menjadi lebih pintar ya, karena di Kumon anak akan diberikan materi itu yang tepat pada kemampuannya. Tergantung siswa sendiri ya. Jadi gini, kalau kita perhatikan bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ya Mam ya, meskipun dia memiliki usia yang sama, meskipun dia ada pada tingkatan kelas yang sama, bahkan anak kembar pun memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, ini istimewanya anak-anak kita ya, kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu di Kumon kita memberikan materi yang tepat ya, terus sekarang dan bawahi di sini bahwa tepat pada kemampuannya. Nah, dan karena tepat pada kemampuannya sehingga si anak tidak merasa kesulitan atau terbebani ya. Tuh, nah tanpa dia sadari materi ini kan akan meningkat. Setiap hari akan meningkat ya, karena dia rutinitas ya, jadi mengerjakannya. Jadi akan meningkat kemampuannya tanpa dia sadari melampaui tingkatan kelasnya. Tentunya di sini akan membuat anak-anak menjadi lebih pintar. Nah, kemudian yang ketiga, ini akan Kumon ini membentuk kemandirian dalam belajar. Ya, kalau tadi mungkin seperti dijelaskan juga sama Mama Audrey ataupun Mama Raka, mau nggak mau memang kemandiriannya akan terbentuk. Bagaimana caranya? Di Kumon materi yang diberikan itu kan tadi balik lagi mudah, dianggap anaknya mudah, sehingga sebenarnya anak-anak dapat mengerjakan lembar kerjanya secara mandiri. Nah, ketika si anak mengerjakan lembar kerja secara mandiri, ada rasa puas, ada rasa senang dia mengerjakannya dan membuktikan kepada mamanya, kepada kita semua, aku bisa loh tanpa dibantu mama, tanpa dibantu sama kakak asistennya, atau tanpa dibantu sama Miss Tia sebagai pembimbingnya di sini, kita bisa loh ngerjain sendiri. Aku bisa, gitu. Dan ini akan menggali terus rasa ingin tahu dari si anak. Ya, menggali terus rasa ingin tahu dari si anak, sehingga dia punya rasa,
berikutnya aku dikasih materi apa lagi ya? Curious ya, jadi dia penasaran ya dengan sendirinya. Betul. Dia mengejarkan dengan mandiri, kemudian dia menyelesaikannya dengan mandiri ya. Betul. Terbentuk. Iya, dari sama aja kayak kita ya, kalau kita bisa mengerjakan sesuatu hal, ada tantangan nih, kemudian kita bisa menyelesaikannya. Kadang kan, puas ya, kemudian apa lagi ya tantangan? Aku cuma segini sih, mana nih tantangan berikutnya lagi nih? Apa lagi yang dikasih? Nah ini yang memang kita gali, sehingga di sini hal ini yang akan membentuk kemandirian dalam belajar anak-anak. Dan ini sebagai modal ya, modal anak-anak tentunya untuk masa depannya dia juga. Jadi kalau mau belajar, mau ulangan, mau PR, itu nggak perlu cari maminya lagi. Jadi dia bisa dengan sendirinya tahu ya, kapan waktu untuk ulangannya nih, dia sudah prepare, mempersiapkan dirinya untuk ulangan tersebut gitu. Ya, baik. Jadi terbentuknya konsentrasi, kemudian lebih pintar ya, jadi dia lebih mandiri dan percaya diri pastinya. Ini terbentuk memang dari awal ya Mistia ya, ketika pembelajaran di kelas kumon. Iya, betul sekali. Makanya kan dari awal tuh kita biasanya sebelum anak-anak mendaftarkan ya, sebelum orang tua mendaftarkan kepada kita, biasanya kita melakukan observasi. Jadi tentunya saya sebagai pembimbing kumon di sini harus tahu nih kemampuan dasar apa yang dimiliki oleh calon siswa saya. Nah, dari kemampuan dasar yang sudah dimiliki ini, saya harus menentukan dari titik mana dulu yang harus saya kembangkan. Apakah dari rasa percaya dirinya dia dulu? Ada anak-anak yang dia bisa jawab, sebenarnya semuanya bisa loh dijawab, tapi ketika menjawab itu ragu-ragu. Ketika mau menjawab, lihat dulu ke mamanya, bener nggak? Mama ngangguk baru ditulis, gitu kan? Jadi banyak hal yang ingin kita bisa lihat pada saat observasi. Selesai observasi baru kita nanti menentukan ya. Betul, jadi saya akan berdiskusi dengan kakak asisten bahwa ini loh yang harus kita bentuk terlebih dahulu, kemudian tahapannya apa lagi, setelah itu baru kita akan diskusikan dengan orang tuanya. Oke, baik. Jadi dilihat dari kemampuan dasar untuk calon siswa kumon, kita bisa menempatkan di kelas apa nih nanti kita dikembangkan kembali kemampuan dari dasar anak tersebut. Betul. Iya. Baik, untuk saat ini masih online ya Mistia ya? Masih ya. Apa itu yang Mistia ya? Kita online itu dari tanggal 16 Maret. 16 Maret itu kita sudah mulai ya hampir 1 tahun, sebentar lagi kita udah 1 tahun. Iya. Nah, untuk tadi meraihkan Raka ya, kemudian dengan Audrey ini, untuk ada kendalanya nggak sih Mam dalam online ini ya, karena kan kadang ada mood anak yang memang sometimes itu datang gitu ya dengan pembelajaran online ini, bagaimana Mam untuk menyikapinya seperti itu, mumpung ada Mistia juga jadi kita tahu ya bisa iya kita bisa bertukar pendapat nih bagaimana mengatasi kejenuhan yang mungkin dialami oleh anak-anak memang. Oke, kalau dari Audrey itu sih ya awal-awalnya aja sih pada saat online itu, kebetulan juga waktu itu mungkin di Audrey itu matematikanya mungkin masih tahap yang tambah-tambahan mungkin ya Mistia ya. Jadi awal-awal online itu memang kerja keras banget, karena kan dia yang biasanya menurut dia kalau biasanya ke kumon, terus dengan online itu dia di rumah dianggap enteng kan. Jadinya dia harus benar-benar adaptasi kan. Jadi memang moodnya kadang-kadang ya berantakan. Tapi karena memang sudah lama kesini-sininya sudah menjadi habit daily kan, karena memang tiap hari ya udah, jadi dia lebih mudah aja sih sebenarnya. Kalau untuk saat ini berarti sudah bisa mengikuti ritme dari pembelajaran online. Betul. Okay. Awalnya aja yang agak sulit. Awal-awalnya harus adaptasi memang. Benar. Termasuk untuk kamera ya Mam ya? Iya. Gitu kejadiannya. Biasanya PR besar ya. Ketika dia harus berhadapan dengan screen ya. Iya, benar. Biasanya dia mungkin yang berhadapan dengan screennya itu game atau apa, kok harus belajar. Oke, nah untuk memeraih Raka sendiri bagaimana nih? Untuk Reina sendiri memang sama ya. Mulanya pasti agak susah untuk beradaptasinya. Apalagi memang Raka sendiri usianya masih prasekolah. Jadi kan moodnya itu turun naik. Benar. Jadi memang tidak bisa langsung seperti anak yang sudah belajar sekolah atau SD ya. Dan memang yang
kendalanya itu pertama itu adalah dari sikap belajar terlebih dahulu ya, karena sikap belajarnya sendiri kan yang biasanya dia ada langsung kakak asistennya yang langsung membimbing dia, ayo duduknya di sini terus kita kerja seperti itu. Mau nggak mau kita yang harus turun tangan, tapi memang kakak asisten dan pembimbingnya sendiri ini termasuk untuk komunikatif ya, Miss Fitri ya. Komunikatif ya, ya, betul. jadi Jadi memang biasanya itu ya mengarahkan, biasanya itu dikirimin untuk fotonya ini loh Mam, caranya untuk meletakkan gambarnya seperti ini. Lalu biasanya kalau untuk prasekolah dikirimkan juga tuh Miss Fitri untuk gambarnya sikap belajarnya seperti ini Mam. Kalau misalnya memangnya kakinya tidak menapak ke lantai bisa dialaskan dengan bangku kecil. Jadi memang di saat sikap belajarnya dia itu maupun offline ataupun online itu sama saja. Jadinya tidak ada perbedaan antara bimbingan offline ataupun online di Kumon. Tetap sama. Jadi sama ya, mungkin pada awalnya tadi ya, tetapi setelah pembiasaan bisa mengikuti ritmenya dan terlihat sekarang online pun so far so good ya Mam ya. Oke. Nah, untuk Miss Tia sendiri bagaimana nih Miss? Jadi untuk pembelajaran online kan benar-benar memang suatu yang baru ya, yang harus dihadapi untuk siswa Kumon sendiri ya. Dari Miss Tia sendiri atau dari pihak Kumonnya nih, apa sih yang bisa ditawarkan? Bagaimana sih supaya menjaga intensitas untuk anak-anak ini tetap disiplin, konsentrasi terhadap worksheet-worksheetnya seperti itu Miss Tia. Dan untuk kakak pembimbingnya ini juga ya, bagaimana nih? Ada kendala apa sih sebenarnya yang dirasakan ketika online begitu Miss? Oke, bicara online tentunya buat kami sih masa awal itu pasti kaget ya, karena terus terang cara membimbing kita akan berbeda, Jelas ya. berbeda. Tapi balik lagi bahwa sebenarnya Kumon ini home based learning, sehingga anak-anak sendiri itu sudah jauh lebih siap dibandingkan kita. Ya, jadi anak-anak sudah jauh lebih siap karena mereka sudah setiap hari memang mengerjakan Kumon, setiap hari memang mereka Kumon online. Nah, artinya apa yang kita lakukan adalah kita tetap mempertahankan bahwa Kumon itu persoalangan. Jadi kita memberikan bimbingan persoalangan juga kepada anak-anak. Ya, yang kita lakukan biasanya melalui video call ataupun Google Meet atau Zoom. Jadi meskipun Google Meet atau Zoom kita melakukan tetap satu persatu ya, satu persatu siswa. Namun tetap lah ya, namanya juga anak-anak sudah dikasih jadwal ya, jam segini sudah dikomit, jam sekian, tapi ternyata ada aja ya. Min, aku belum bangun gitu. Min, aku lagi ikut mama lagi begini. Oke, nah kondisi seperti ini yang terkadang memang menjadi sedikit kendala ya. Sedikit kendala buat kita, karena mau nggak mau kan dia harus bergabung dengan teman yang berikutnya ya istilahnya kan, seperti itu. Namun tetap kita selalu berupaya bahwa di Kumon meskipun kita online tetap kita tetap utamakan tadi perseorangannya, tetap per individu kita lakukan. Kalau program belajarnya sendiri sudah pasti perseorangan dibuatnya. Memang dia best learning kan, itu memang perseorangan. Nah kemudian pada saat kita melakukan video call itu nggak langsung mengerjakan. Nah, jadi pada saat melakukan video call, biasanya tahapan yang dilakukan oleh saya kan dibantu sama beberapa kakak asisten nih, ya. Jadi kakak asisten akan melakukan pertama itu ada yang namanya feedback team. Ya, feedback team di sini kakak asisten akan memastikan bahwa anak itu atau siswa tersebut sudah siap mengerjakan materi hari itu. Dari memang sudah benar ready ya. Betul. Biasanya bahkan coba kamu duduknya di mana, sudah menggunakan kursi, mejanya clear area atau tidak, alat tulisnya mana, sudah prepare semuanya. Jadi yang kita cegah jangan sampai kan namanya rumah nanti berpacu sama waktu nih mengerjakan. Jadi alat tidak kasar ya. Jangan sampai ketika ada asisten mengerjakan kemudian sebentar ya Miss, aku cari penghapus. Itu terjadi ya. Di awal pernah terjadi, tapi setelah kita lakukan seperti itu pengecekan di awal, jadi ada feedback yang kita lengkapi semuanya. Oke, sudah siap semuanya, kemudian kita memberikan informasi bahwa hari ini kamu akan mengerjakan materinya seperti apa. Kemudian anak akan mengerjakan lembar kerjanya. Ya. Nah, ketika dia mengerjakan lembar kerjanya, saya dibantu dengan beberapa kakak asisten di sini akan mencatat pengamatan. Jadi kakak asisten lebih membantu saya mencatat semua kejadian pada saat si anak mengerjakan. Entah mungkin ternyata pensilnya patah atau kejadian oh salah nih ketika mengerjakan 9 ditambah 7
pertama dijawab benar 16. Kemudian ketika muncul berikutnya lagi kok salah ya. Nah, di bagian keberapa mereka akan mencatat. Berarti memang reportnya itu berjalan ya ketika sedang ada common time ya dengan kakak pembimbing. Jadi memang mengetahui perkembangannya seperti apa. Ya, jadi pengamatan benar-benar tercatat. Kemudian setelah catatan pengamatan tersebut selesai, kita akan melakukan koreksi secara online ya. Jadi koreksinya pun secara online saat itu juga ya. Jadi anak langsung mengetahui kesalahan yang dia lakukan, kekeliruan ya. Kalau saya keliru nih di soal yang ini. Nah, biasanya anak kita langsung minta untuk melakukan pembetulan. Satu biasanya dikenal. Tenarnya sih PB ya. PB ya. Kalau udah banyak PB biasanya langsung untuk game online. Jadi PB, mereka melakukan PB, setelah mereka melakukan PB selesai, sudah 100 semuanya, kemudian nanti kami akan memberikan feedback out. Nah, feedback out di sini adalah rangkuman ya, rangkuman terhadap apa yang dia sudah lakukan. Sudah dikerjakan ya. Pencapaiannya apa sih? Oh, hari ini kamu sudah bagus loh, misalkan di konsentrasi kamu bagus hari ini, atau di pengerjaan kamu jauh lebih pantas hari ini, banyak hal yang kita sampaikan. Jadi poin-poin positif yang didapatkan. Jadi untuk masalah online ini, pengasahan dan pembelajaran online ini sangat tidak mempengaruhi ya, sedikit saja berpengaruh ya, karena memang ada feedback ini ya, kemudian kita ada rangkuman everyday setiap pengerjaan apa yang dilakukan siswa seperti itu ya. Jadi memang bimbingan ini konsisten dan terus dilakukan ya, Betul ya. sekali. Oke. Seperti itu memang tidak ada yang membedakan ya. Yang membedakan hanya biasanya bertatap muka langsung. Ini tetap langsung ya, tatap mukanya cuma virtual ya. Terus tetap tatap muka seminggu 2 kali kita lakukan. Untuk menjaga intensitasnya ya. Memang tetap kita pertama sesuai dengan jadwal kita. Seminggu 2 kali kita pasti bertatap muka, tapi yang sekarang kan secara online, tapi tetap pengerjaan anak-anak sendiri setiap hari. Ya. Baik, jadi itu untuk intensitas pembelajarannya tetap dilakukan secara berkala dan baik ya, ada tahapan-tahapan ketika mulai pembelajaran, kemudian dari rangkuman akhir pembelajaran, sikap siswa pengerjaan itu memang terangkum dengan baik ya, walaupun secara online. Baik. Dan untuk Mam Audrey dan Mam Raka nih ya, sebenarnya untuk saat ini target apa sih yang ingin dicapai ketika anak-anak memang mengikuti komunitas ini? Ya, silakan mungkin dari Mam Audrey terlebih dahulu. Ya, kalau untuk target untuk semua orang tua mungkin target untuk memasuki anak kumon pasti mereka lebih, bagaimana mereka bisa lebih tangkas, bagaimana mereka lebih pintar di matematika atau bahasa Inggris ya, mungkin yang untuk di kumon. Kalau target pasti seperti itu. Tapi saya mau menambahkan bahwa bukan hanya itu aja, itu kan hasil ya. Tapi saya melihat bahwa proses yang ada di metode kumon ini, jadi targetnya banyak nih. Ya, jadi proses yang saya dapatkan di metode kumon ini adalah anak bisa lebih mandiri. Bagaimana dia bisa menerima, seperti tadi yang Miss Tia sampaikan bahwa pada saat ada pembetulan akan di feedback. Ya, dia akan bisa menerima kalau aku melakukan ini tanpa bantuan orang tua, tapi memang salah nih. Tapi memang karena dia mengerjakan sendiri. Jadi buat saya proses itu dia menerima feedback dengan dia yang tidak menerima dengan apa ya, legowo mungkin ya. Buat saya itu salah satu memang yang saya dapetin gitu loh di metode kumon ini, karena terus bagaimana dia juga berkomunikasi, karena kadang-kadang mungkin ada anak yang pemalu. Dia tuh memang dulunya pemalu, tapi sekarang Miss kadang-kadang dia juga bisa melihat, Miss ini aku salahnya yang mana ya? Buat saya, ini berarti anak dia sudah percaya diri ya, dia sudah percaya diri seperti itu. Dan dia bisa menanyakan ya, kenapa ini salah, Miss yang mana? Padahal sebenarnya mungkin dia juga memang yang salah, tapi dia berani. Ini yang salah yang mana? Buat saya itu udah poin banget gitu loh. Jadi dia bisa percaya diri ya. Iya, bisa menanyakan seperti itu. Buat saya itu udah poin. Makanya dari situ saya melihat, ternyata bukan hanya sekedar anak itu memang
dia tangkas, pintar di matematika, tetapi bagaimana proses itu ada rasa percaya diri, bagaimana dia juga bisa mandiri, bertanggung jawab seperti itu. Jadi memang prosesnya sangat dirasakan ya ketika mengikuti kelas kumon ini. Betul. Iya. Nah, untuk Mam Raka sendiri seperti ini nih, dengan anak lucu seperti itu kan ya. Gimana nih target ke depan? Targetnya sendiri untuk Renata, untuk secara biasanya kan orang tua itu mentargetkan dengan kemampuan akademiknya, gitu ya. Sebagai di atas tingkatan kelas, karena memang kumon sendiri kadang identiknya dengan belajar di atas tingkatan kelas. Tapi kalau untuk saya sendiri lebih ke karakter kumon ya, karakter anak kumon. Yang tadi mungkin sudah disampaikan juga dengan Mama Audrey dan Rustia juga. Gitu. Jadi memang saya merasakan sekali saat ini untuk Renata dengan hal-hal yang kecil seperti kemandiriannya dia sendiri. Jadi apapun, misalkan contohnya seperti dia melepaskan alas kaki, misalkan alas kaki. Nah itu dia sudah melakukan sendiri. Walaupun kadang saya ingin membantu, tapi dia nggak usah. Raka bisa sendiri, jadi dia bisa tahu sendiri. Jadi memang kemandiriannya bisa sudah terlihat ya. Betul. Jadi ada rasa ingin mencoba terlebih dahulu sebelum dia meminta pertolongan jadinya. Dan memang ada juga rasa untuk pantang menyerah. Jadi ketika dia mengalami ibaratnya kesulitan, ibaratnya dia mau dulu nih, mau coba dulu, mencari akal dulu jadinya. Lalu memang rasa percaya dirinya dia sendiri untuk saat ini lebih kuat ya. Jadi lebih gampang untuk beradaptasi dan bersosialisasinya. Iya. Baik, setelah tadi mendengar nih Mistia dari Mam Audrey, kemudian dari Mam Renata sendiri, itu memang sangat berpengaruh ya terhadap kepribadiannya, kemandiriannya, kerjasama, kemudian percaya diri. Ini memang salah satu dari metode kumon yang memang diterapkan ya untuk Mistia ya. Bagaimana step-stepnya itu bisa berpengaruh langsung terhadap kehidupannya nanti ya Mistia ya. Iya, betul sekali. Jadi memang biasanya selalu kami sampaikan bahwa 1 tahun pertama fokus kami masih membentuk karakter si anak. Untuk 1 tahun pertama ya. Karena bisa bayangkan bahwa di kelas kami banyak sekali anak-anak yang belajar jauh di atas tingkatan kelasnya. Bagaimana bisa itu terjadi jika rasa percaya diri dia tidak ada, kemudian kemandirian dia tidak ada, kemudian ketangkasan kerja tidak ada? Tentunya akan sulit. Itu kenapa di awal kita akan membentuk itu dulu semuanya. Jadi anak-anak kumon biasanya ya mempunyai karakter yang sedikit berbeda ya dari yang lainnya. Salah satu ya pantang menyerah ya, karena kayak jadi malah menyerah, mau sesudah pun coba dulu, karena semakin tinggi levelnya pun akan seperti itu. Kita memberikan hanya, jadi kita istilahnya kami di sini bukan nyuapin mereka, tapi kita hanya membimbing. Jadi ketika mereka Miss aku nggak bisa, menemukan kesulitan ya. Aku nggak bisa, aku nggak ngerti caranya. Oke, kita akan ada guiding function ya di lembar kerja kumon itu sendiri. Itu kan sudah saya sampaikan di awal. Lembar kerja kumon itu sudah tersusun secara small steps dan sistematis. Jadi anak bisa mengerjakan nomor-nomor berikutnya tentunya setelah mengerjakan nomor-nomor di atasnya. Nah, jadi kita akan biasanya kembali lagi. Kalau kamu nggak bisa mengerjakan nomor 2, yuk kita lihat contoh soalnya. Atau yuk kita lihat nomor sebelumnya seperti apa, sehingga dia menentukan sendiri. Nah ini, pembiasaan ini kan juga untuk masa depan dia ya, jadi coba dulu, apa-apa coba dulu, jangan nyerah dulu ya. Baik, karena kehidupan itu kita juga harus coba dulu ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut. Iya. Oke, dan baik untuk Audrey-nya bisa dihadirkan loh. Kemana nih Audrey-nya? Audrey. Halo. Audrey, Miss mau tahu nih gimana sih untuk kelas kumon ini, seru nggak? Seru. Oke, bisa ngerjakan soal sendiri nih tanpa bantuan dari mama? Bisa. Bisa. Oke. Fun nggak untuk ngerjain soal-soal kumon? Fun ya? Oh suka ya? Oke suka. Nilai matematikanya bagus nggak di sekolah? Good job. Coba untuk semangat kumonnya bagaimana ya Miss, mau denger nih. Ya semangat. Semangat dong dalam belajar itu. Semangat, semangat, semangat dan fokus. Very good. Wow, thank you nih untuk Audrey. Halo Raka. Halo Renata. Miss mau denger dong untuk calon semangatnya gimana ya?
semangat dan fokus ya Raka. Oke. Oke, untuk Kak Audrey ini sekarang level berapa sih di Kumon? D. Oh, level D. Oh, untuk level D ini berarti tingkatannya kelas berapa ya, Miss Tia? Sedangkan ini kelas 3 SD ya, Bang ya? Ya, kelas 3. Level D itu setara dengan kelas 4 SD, Fitri. Jadi Audrey ini sudah belajar masuk di atas tingkatan kelasnya ya. Iya, makanya tadi yang ditawarkan itu ya memang maju di atas tingkatan kelasnya. Ketika terbukti sekarang Audrey ini kelas 3 dan setara level D itu dengan kelas 4 SD. Iya. Wow, keren banget nih Audrey. Audrey, Miss dengar sih ada nyanyian Kumonnya ya. Bisa nggak dinyanyi sedikit aja? Oke. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the color of a rainbow, we will shine, we will shine. La, 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 la. We will shine. Oke, semangat semuanya. Semangatnya. Semangat dan fokus. Oke, thank you Kak Audrey. Baiklah, terjawab sudah kekhawatiran orang tua dalam pembelajaran online di Kumon. Karena pada dasarnya Kumon merupakan home based learning. Maka dalam pembelajaran online dapat berjalan secara efektif. Dan orang tua tidak perlu merasa khawatir lagi dalam pembelajaran online ini. Mari kita maksimalkan potensi anak-anak dengan belajar bersama di Kumon Permata Cimanggis. Semangat, semangat, semangat dan fokus. Yuk daftar Kumon mulai 22 Februari sampai 20 Maret 2021. Ada promo gratis uang pendaftaran loh. Kumon tetap mendukung pembelajaran jarak jauh untuk subjek matematika dan bahasa Inggris, sehingga anak dapat belajar secara mandiri di rumah. Info lebih lengkap hubungi kami di 021 837 24149 atau insan.link Kumon Permata Cimanggis. Jangan sampai kelewat ya. Yuk daftar Kumon mulai tanggal 22 Februari hingga 20 Maret 2021. Ada promo gratis uang pendaftaran loh. Kumon tetap mendukung pembelajaran jarak jauh di subjek matematika dan bahasa Inggris, sehingga siswa dapat belajar mandiri di rumah. Info lebih lengkap hubungi kami di 021 837 24149 atau kunjungi instan.link Kumon Permata Cimanggis. Jangan sampai terlewat ya.